Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu resep hidup bertetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, penyampaian atau pemaparan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi sangat luar biasa sekali. Nah, saya yakin di segmen ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh jamaah dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Syekhuna Syekh Jaber, kemudian juga Ustadz Fatih dan juga Ustazah Ebirah. Yang pertama kami persilakan Ibu Siti Khadijah untuk berdiri dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Siti Khadijah, saya mempertanyakan bagaimana tetangga mempunyai peliharaan, tapi setiap hari kotorannya dibuang di halaman di depan rumah kita, bahkan kadang-kadang mobil masuk ke gilas yang membuang kita setiap hari. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ditegur tapi Bu tetangganya? Sudah. Oh sudah diingatkan, tapi hewannya sudah ditegur belum ya? Hewannya nggak bisa. Itu dia. Saya guna, baik terima kasih Ibu Siti, boleh duduk kembali. Saya guna boleh dijawab terlebih dahulu, silakan Syekh. Oh bersyukurlah Ibu, bersyukur Alhamdulillah punya tetangga seperti itu. Jadi seperti Rasulullah ini, yang tadi Ustaz sampaikan kan punya tetangga yang setiap hari memberikan kotoran, menyakiti Rasulullah SAW. Bersyukurkah seperti Rasulullah ini? Alhamdulillah. Berarti kalau satu hari belum ada, langsung antum ketuk pintu, kok hari ada enggak ada kotorannya? Ya itu sabar. Ya selain sabar, ya kita tetap menyampaikan seperti tadi. Kenapa Ustaz Sufyan menyampaikan apakah sudah ya info, sudah minta, sudah bukan tegur lah menurut saya, bisa sampaikan. Mungkin bisa jadi dia nggak tahu, ya bisa sampaikan. Mohon maaf, tahu ya. Tahu ya. Jangan sampai tetangganya ada di sini ya. Iya, ya. Itu sampaikan ya berkali-kali ya Ibu nggak bisa itu halamannya kotor. Kalau sudah sampaikan itu berarti udah ujian. Sabarlah apa yang kita mau ya kita kerjakan. Kalau sudah sampaikan berkali-kali tetap dia nggak berhenti, tinggal gimana ya? Bunuh hewannya atau gimana? Ya sabarlah ya Ibu, sabar ya. Doakan dia, semoga Allah berikan hidayah. Karena itu ujian. Kalau ujian, ya itu tetap kita sabar. Khususnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau pahalanya besar, ujiannya memang besar. Karena itu semua, ya wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin. Sebenarnya dari orang tua kadang-kadang ada ujian juga. Jarang ada yang sabar berbakti baik kepada orang tua. Kita mau berbakti baik kepada orang tua tapi sesuai keinginan kita. Kita ingin berbuat baik kepada tetangga tetapi sesuai keinginan kita. Artinya kalau ada hal di luar keinginan kita, kita nggak mau, nggak bisa sabar. Ya itu semuanya tidak sesuai keinginan. Karena itu namanya ujian. Ya bukan artinya sabar kita diam, bukan. Tetap kita menyampaikan. Kalau belum kita sampaikan ke misal kalau kita di komplek sampaikan ke ketua apa namanya, kalau betul-betul ini yang terjadi merusak rumah atau membuat kita ya capek setiap hari. Kalau hal biasa jangan besarkan hal yang mudah itu. Kalau enggak, maksud saya enggak terlalu besar atau enggak kelihatan, jangan membesarkan hal yang kecil kalau bisa sabar. Kalau enggak bisa, tetap kita dengan cara yang baik mencari solusi. Dengan cara yang baik. Kita sampaikan ke dia, sampaikan ke RW, RT, semoga insya Allah membantu dan ada jalan keluar. Dan selalu berdoa. Salah satu berbakti baik atau berbuat baik kepada tetangga, kita berdoa. Itu hak tetangga kita semua, kita berdoa untuk mereka. Wallahu a'lam. Baik, tapi kalau peliharaannya hewan luwak nih lumayan nih Syekh, ya kan? Kalau buang kotoran kan bisa jadiin kopi gitu Syekh. Oh, jangan laporin ini. Jangan laporin lah. Disimpan kalau bisa. Mungkin Ustadz Fatih bisa menambahkan bagaimana Ustadz menghadapi tetangga yang mungkin mempunyai hewan peliharaan tapi membuang kotorannya justru di halaman rumah kita nih. Ustadz, bagaimana Ustadz menyikapinya? Ya, Bunda Siti Khadijah yang saya muliakan.
Di dalam konsep fikih, kalau tetangga kita punya pohon sedang berbuah, ranting dahannya mampir ke halaman kita, maka bolehlah mangga itu, rambutan itu kita ambil karena udah lewat batas rumah kita. Berarti kalau ayam di rumah kita buat kita. Tadi kata Gurunda. Jadi kita tinggal bikin kolam ikan aja ya saya, lumayan ya Ustaz. Intinya udah dikasih tahu, sudah koordinasi kepada Pak RT, Pak RW, sampun, masih aja begitu. Kata guru, jadikan itu ladang ibadah buat kita. Jelas? Sesungguhnya ujian yang besar pasti banyak pahalanya. Nutup-nutup yang dulu bawel sama suami, suka geratak dompet suami, maafin ya Bu ya. Ya kira-kira begitu deh ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi sabar ya Bu ya, jadi sambil nyapu-nyapu nih pahala gitu, nyapu-nyapu kotoran hewan. Baik, berikutnya saya ke jamaah, ada Bapak Suwardi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Suwardi, boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwardi. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, apa resep dan tip-tip agar kita bertetangga itu bisa langgeng dan harmonis gitu. Dan kedua, saya kebetulan tinggal di komplek dan tetangga yang di kiri dan kanan saya kebetulan Nasara ya. Jadi kalau dia memberi makanan di waktu hari rayanya dia, apakah saya itu terima atau saya tolak? Karena kalau saya terima saya ragu untuk makannya. Tapi kalau saya tolak nanti dia tersinggung. Bagaimana jalan keluarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Ustaz Fatih. Jangan tanyakan ini babi atau sapi begitu, ini jadi tersinggung. Mungkin dilengkapi oleh Ustazah Ebira atas pertanyaan dari Pak Suwardi. Silakan Ustazah Ebira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Resep dan tips supaya kita harmonis dalam bertetangga, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad SAW ini memberikan rumus yang sangat penting. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Maka kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun, kita ingin hubungan kita ini senantiasa langgeng, rukun, guyup gitu ya. Maka kita bersikap kepada dia, memperlakukan dia seperti halnya kita ingin dia bersikap kepada kita. Kita ingin dia baik kepada kita, maka kita pun juga harus baik kepada dia. Kita ingin tetangga ngomongnya yang enak-enak kepada kita, maka kita juga kepada tetangga harus ngomong yang enak. Ya, kita ingin tetangga menghargai kita, maka kita pun sebagai tetangganya juga harus menghargai dia. Kama tadinu tudan, seperti halnya kita memperlakukan orang lain, seperti itu pula kita akan diperlakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Nah, ketika ada hadiah begitu ya. Hadiah yang memberikan hadiah kepada kita, terima saja. Terima sebagai bentuk penghargaan kita, menghargai perasaannya. Masalah dimakan atau tidak urusan nanti. Ya, bagaimana kita menjaga perasaannya supaya tidak tersinggung, supaya tidak marah kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Ebira. Mungkin seperti apa yang terjadi di kehidupan sekarang, yang relate sekarang ini, mungkin tetangga berbeda dengan yang di kampung yang keakrabannya itu sangat dekat begitu ya. Nah, mungkin di komplek perumahan berbeda kondisinya dengan bertetangga yang di kampung. Ini bagaimana menyikapinya, karena kalau di kompleks sendiri kan sangat individual begitu ya. Nah, menghadapi fenomena bertetangga seperti ini bagaimana? Mungkin Syekh Muhammad Jabir bisa memberikan jawaban. Fadhil, ya, Syekh. betul sekali, apalagi bukan hanya di perumahan, apalagi di apartemen-apartemen. Nah, itu dia, ya, betul. Dan lain. Banyak yang mungkin sampai enggak kenal tetangga dia. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bukan wajib ya.
bukan wajib. Artinya bukan salah ketika seorang tidak bisa memberikan sesuatu baik makanan atau kebutuhan kepada tetangga. Paling minimal belum bisa berbuat baik, jangan sampai berbuat buruk. Tapi lebih baik lagi kita kenal, menajak acara dekat dengan tetangga. Kenapa? Salah satunya kenapa? Karena sering terjadi ya kisah-kisah sering. Contoh saya kasih, ini di Arab sana. Ada tetangganya yang keluar dari rumah. Sebentar saja. Mau belanja tapi tinggalin anak-anaknya sendiri. Qadarullah lama. Tabrak di jalan sampai bawa ke rumah sakit. Anaknya kasihan. Sampai nangis-nangis, nggak ada yang tahu. Tetangganya dengar, tapi malu nggak berani karena nggak dekat dengan tetangga. Sampai mereka qadarullah wafat, meninggal. Ya, banyak terjadi. Tetangganya dengar suara, dengar sesuatu, tapi nggak bisa karena nggak dekat. Tapi kalau biasa dekat, ada suara, ada sesuatu yang tidak biasa. Langsung ketuk, ya mohon maaf Pak, ini ada sesuatu. Mungkin ada maling, ada pencuri, ada sesuatu. Mereka butuh kebutuhan dan lain sebagainya. Itu kepentingan kita umat bersatu. Ya, karena itu usahakan Bapak Ibu, dekatlah. Bukan kalau punya acara, bikinlah acara. Ya, atau kalau ada acara, ajaklah tetangga. Baik dia Muslim maupun tidak Muslim. Ya jadikanlah itu dakwahlah dari kita. Dari tadi pertanyaan dari Ustaz Muslim, menurut saya bukan hanya terimalah hadiah atau makanan dari tetangga, bahkan balaslah kepada mereka. Kalau mereka berikan sesuatu kepada kita, ya usahakan balaslah kepada mereka. Ya, kapan saja mereka punya acara, punya apa, sampaikan, kasihlah balasan untuk mereka. Di Arab sana ada begini, kalau kasih misal makanan atau sesuatu di wadah, di piring ya atau apa, gak mungkin balikin piringnya kosong. Ya, gak enak lah, harus isi. Pernah saya kasih, ya kepada tetangga, terus saya sebenarnya butuh, piringnya kan lumayan besar itu. Kemarin dia lama nggak balikin. Kenapa nggak balikin? Dia belum bisa isi. Masya Allah. Iya, saya bilang Pak, tolong jangan malu, ini kita dekat, nggak usah isilah. Iya, enggak enak ini. Saya bilang, coba lihat saking pentingnya bertetangga, bukan hanya terimalah, walaupun dia bukan Islam. Ya. Walaupun dia tetap kita berikan sesuatu yang menenangkan hati dia, semoga ya Rabb mendapatkan hidayah. Baik dia Muslim maupun tidak Muslim, salat, tidak salat, apapun. Dan usahakan tutup bilah aib tetangga. Ya, tutup bilah aib tetangga. Masing-masing punya aib. Ya, sebagaimana kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah, tutup bilah aib tetangga, tutup bilah aib kerabat, tutupilah aib keluarga-keluarga dan sahabat kita semua. Seperti hadis yang tadi disampaikan Ustazah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau ingin kita keluarga, kerabat, tetangga hidupnya baik ya mawaddah, bukan hanya keluarga, tetangga kembali. Apa yang kita suka berikanlah kepada tetangga. Apa yang kita ingin berikanlah ke tetangga. Ya, semoga ya Rabb, dan selalu berdoa semoga kita selalu selamat ya dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, kita masih ada satu sesi lagi di segmen berikut, sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.